Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi menetapkan status tanggap darurat atas bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Bencana yang telah merusak sedikitnya 72 bangunan ini berdampak pada 81 kepala keluarga atau 249 jiwa. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zain, menegaskan bahwa sejak awal kejadian, tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan kajian lapangan. Ia mengatakan, hasil pemantauan sementara menunjukkan bahwa pergerakan tanah masih berlangsung, akan tetapi, arah pergerakannya tidak searah dengan jalan tol Cipularang, sehingga bisa dipastikan bahwa tol Cipularang aman. Om Zain menyampaikan bahwa evakuasi dan pengosongan wilayah terdampak menjadi prioritas utama. Saat ini, sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, kantor desa, dan aula desa sebagai tempat penampungan sementara. Om Zain menyebutkan, pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tengah menyiapkan relokasi permanen bagi warga terdampak. Dirinya mengatakan, lahan milik PT Perkebunan Nusantara PTPN menjadi salah satu opsi utama. Namun Pemkab juga menyiapkan alternatif lahan milik pemerintah daerah jika proses dengan PTPN memakan waktu. Om Zain menilai, status tanggap darurat diberlakukan karena aktivitas masyarakat telah terganggu secara signifikan, termasuk kegiatan belajar mengajar. Dengan kondisi tanah yang masih labil dan potensi dampak yang bisa bertambah, Om Zain mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak panik. Nah, ini kan kita harus bertegas ya, sejak kejadian awal pertama ada pergeseran tanah ini di Pasir Munjul ini, kita semuanya sudah turun termasuk Badan Vulkanologi dan mitigasi bencana geologi ya sudah, dan hari ini juga masih melakukan penelitian, hasilnya sudah ada, nanti resminya beliau sampaikan. Tapi paling tidak hasil gambaran sementara bahwa ini masih terus bergerak, tapi pergerakannya tidak searah dengan jalan tol Cipularang. Jadi dapat dipastikan untuk tol Cipularang aman. Untuk tol Cipularang aman. Jadi tinggal bagaimana kita mengosongkan area bencana, karena ini masih terus bergerak kan gitu, untuk dipindahkan, dikosongkan masyarakat yang ada di sini. Langkah selanjutnya bagi warga terdampak seperti apa? Kita lagi nyiapin hunian sementara, pengungsian sementara, dan yang sudah sekarang ini di rumah-rumah saudaranya, terus juga di kantor desa, terus juga di aula desa, itu untuk sementara. Nanti sementara ini masih itu bisa dipakai, dan kalau sudah melebihi nanti kita cari tempat yang lain sambil berjalan. Dan untuk selanjutnya akan kita relokasi. Oke, berapa lama sih pengungsi ini targetnya akan bertahan di pengungsian sebelum relokasi itu dilakukan, Pak? Ya, kita maraton, semuanya maraton, semua maraton. Ini beliau juga dari PNBP sudah ada di sini, kita maraton. Jadi sambil kita siapkan lahan-lahan untuk relokasi. Jadi kita siapkan lahannya, beliau nanti akan bangunkan rumahnya. Iya. Jadinya lahan relokasi di mana, Om? Nah, kita lagi coba, kita kemungkinannya ada di lahan PTPN. Nah, mudah-mudahan PTPN prosesnya bisa cepat. Kalau prosesnya di PTPN lambat, kita di lahan-lahan Pemda. Nah, sekarang ini kita mau maraton, mau lihat lokasi-lokasi itu, agar apa? Agar relokasi aman. Jangan sampai kita pindahkan, terus di situ masih terjadi pergeseran, jadi percuma. Begitu, kita sekarang masih lihat ada alternatifnya. Pokoknya aman deh, kita siapin, pokoknya masyarakat jangan khawatir semuanya, nanti kita relokasi dan kita bangunkan rumahnya. Untuk status sampai saat ini kan rumah yang terdampak itu kan 68, terus 81 kepala keluarga, 249 jiwa. Nah, itu sementara ini, tapi kemungkinan kan masih bertambah karena masih bergerak. Iya, pokoknya yang kita siapin karena tanah itu kemungkinannya terus bergerak. Yang satu RT itu ya udah kita relokasi aja, Bapak. Ya, gitu, kita relokasi aja. Ya. Status ini jadi udah ditetapkan sebagai tanggap darurat. Sudah tanggap darurat. Dari awal kita sudah sampaikan ini tanggap darurat karena itu kan sudah terganggu ya. Kegiatan hari-harinya, kehidupan masyarakatnya sudah terganggu, kan? Belajar sudah terganggu, semuanya sudah terganggu. Ini
Jadi bahwa ini adalah menjadi tanggap darurat. Dan kapan Pak penetapan status? Per hari ini pengajiannya kajiannya dari awal, dari pas terjadi bencana.